Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Herdiati, NIM 2017 143391 kelas 6J Prodi PGSD. Nah, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Ibu Tukila. Nah, Ibu Tukila ini ialah guru di SD Negeri Sumber Asri. Nah, beliau akan menjadi narasumber saya. Nah, guru saya melakukan wawancara ini guna untuk memenuhi tugas pengelolaan pendidikan. Dan saya mewawancarainya dengan tema pengelolaan pendidikan di sekolah dasar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Baik Bu, yang saya ingin tanyakan untuk pertama kalinya ialah menurut Ibu, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan pendidikan di tingkat sekolah dasar? Penentu dari keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan di sekolah dasar, tentunya yang pertama itu ialah dari kepemimpinan kepala sekolah. Peran-peran dari kepala sekolah memiliki andil yang besar untuk menentukan keberhasilan dalam pengelolaan satuan pendidikan. Kedua, guru juga merupakan faktor penentu. Contohnya ialah guru harus mampu melaksanakan tugasnya, baik dalam perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran, serta melakukan berbagai inovasi untuk menunjang pembelajaran. Ketiga, yang menjadi faktor keberhasilan selanjutnya ialah siswa. Pengelola satuan pendidikan dikatakan berhasil apabila berhasilnya semua aspek penilaian yang dilakukan terhadap siswa, seperti terlaksananya hak dan kewajiban siswa, terlaksananya penerimaan siswa baru, ketatausahaan siswa, dan lain-lain. Keempat, kinerja dari komite sekolah, di mana peran sebagai badan pendukung. Terakhir, yaitu peran dan fungsi pengawas sekolah menjadi faktor penentu. Dilihat dari dilakukannya penyusunan program dan pelaksanaan pengawas sekolah dan lain-lain. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya. Faktor yang menjadi penentu keberhasilan itu ada banyak tadi yang disebutkan oleh Ibu. Tadi ada kepala sekolah, terus ada siswa, ada guru, dan masih banyak lagi. Terima kasih Bu. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, Ibu, yang ingin saya tanyakan, menurut Ibu ini ya, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama di tempat Ibu bekerja? Kalau menurut saya, kepala sekolah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kinerja guru. Seperti contohnya di tempat saya bekerja. Dalam meningkatkan kinerja guru, kepala sekolah menurut saya sudah berusaha dengan memfasilitasi dan mendukung guru dalam pengembangan kompetensinya. Kepala sekolah selalu mengarahkan guru untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk memperbaiki peningkatan kompetensi yang dimiliki guru. Misalnya, mengikuti seminar. Baik Bu, berarti kalau menurut Ibu, kepala sekolah itu sangat berpengaruh ya? Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Bu ya. Nah, saya ingin bertanya Bu, nah apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Tentu ada dampak signifikan yang diberikan dalam peningkatan mutu pendidikan. Karena supervisi pendidikan itu merupakan bentuk dari pengawasan yang dimana dilakukan oleh supervisor. Supervisor dituntut untuk selalu melakukan controlling agar mendengar keluh dan pengaduan terkait kesulitan dalam pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sehingga supervisor dapat memberikan arahan yang tepat dan relevan dengan keadaan yang ada dalam lingkungan sekolah. Proses pengawasan dan pembimbingan tersebut tidak dimaksud untuk
menilai dan memberikan tindakan atas suatu program. Akan tetapi merupakan saran untuk saling tolong menolong yang akan memberikan timbal balik dan masukan guna terwujudnya peningkatan mutu pendidikan. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan keempat. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi, menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat sekolah diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini? Keputusan dari pemerintah yang meliburkan sekolah atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah menjadi di rumah membuat semua pihak mau tidak mau untuk mengikuti perkembangan iptek, sehingga sistem informasi pendidikan dianggap sangat berguna untuk menunjang proses pembelajaran, dan ini merupakan tantangan bagi dunia pendidikan untuk mengimbangi perubahan yang sangat cepat. Nah, baik Bu ya, berarti menurut Ibu sistem informasi pendidikan itu sangat berguna ya untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi ya, menurut pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar atau RPP 1 lembar. Nah, apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Menurut saya tentang kurikulum tersebut yang menggunakan RPP 1 lembar mungkin lebih sederhana karena tidak memerlukan kertas yang berlembar-lembar. Jadi untuk saya sendiri RPP ini memudahkan untuk merancangnya karena tidak menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya. Sebab RPP tersebut hanya memerlukan 3 komponen inti saja. Sedangkan untuk keefektifannya guru masih agak sedikit bingung, sehingga dalam melaksanakan di lapangan masih menggunakan RPP dalam bentuk yang lama. Oke, baik Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Nah, apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak? Dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Di sekolah SD Negeri Sumber Asri, syarat untuk menentukan calon peserta didik yang pertama adalah akta kelahiran, kedua kartu keluarga, usia harus cukup 6 tahun. Apabila umurnya kurang, maka calon peserta didik diharuskan tes psikolog. Apabila dalam tes psikolog tersebut lulus, maka calon peserta didik akan diterima di sekolah SDN Sumber Asri. Untuk rekrutmen peserta didik sendiri, biasanya orang tua mendaftarkan anaknya sejak masih di bangku taman kanak-kanak. Kemudian kepala TK akan menyalurkan atau mendaftarkan siswanya ke SD yang dipilih oleh orang tua siswa. Dan di SDN Sumber Asri tidak ada penyeleksian peserta didik secara khusus. Seleksi hanya berdasarkan syarat yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, baik Bu, berarti untuk di SDN Negeri Sumber Asri sendiri tidak ada seleksi peserta didik secara khusus ya dalam penerimaan siswa barunya? Ya, benar. Nah, oke Bu, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Ibu, bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang? Nah, dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam menentukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Kalau menurut pandangan saya, saat ini pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang semakin bagus, di mana untuk perekrutan tenaga pendidik juga semakin ketat dengan berbagai kualifikasi yang harus dipenuhi. Contohnya untuk menjadi guru sekolah dasar, maka tenaga pendidik juga harus memiliki latar belakang yang juga sama, dan apabila tidak memenuhi kualifikasi, maka harus mengikuti penyetaraan. Jadi penting pengelolaan tenaga pendidik untuk mengembangkan
kinerja pendidik, karena dengan berbagai upaya dilakukan tadi juga dapat meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan akan berdampak pada kinerja guru. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah menurut Ibu, apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Tentu ada hubungannya, sebab biaya merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, semua proses kegiatan penyelenggaraan harus memenuhi harapan, sehingga memerlukan pengelolaan biaya yang baik dalam pengelola sumber dana maupun penggunaan dana tersebut. Nah, baik Bu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat Ibu bekerja sehingga dapat menunjang pembelajaran yang lebih efektif lagi? Untuk sarana dan prasarana sendiri, sekolah sudah menyediakan berbagai fasilitas untuk menunjang pembelajaran siswa seperti perpustakaan dengan buku belajar yang cukup memadai, musola, lapangan olahraga, dan berbagai alat peraga yang digunakan untuk belajar siswa, sehingga tentunya pembelajaran menjadi lebih efektif karena adanya berbagai alat penunjang pembelajaran. Baik Bu, berarti untuk fasilitas sarana dan prasarana sendiri sudah mendukung ya? Ya, benar. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, nah bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa pada saat wabah pandemi seperti ini dalam proses belajar di rumah? Dengan adanya wabah pandemi ini, tentunya membuat hubungan sekolah dengan masyarakat, khususnya orang tua, semakin intens, karena guru akan terus berkomunikasi dengan orang tua dalam rangka memantau perkembangan siswa. Jadi, guru dan orang tua harus bisa saling bekerja sama agar proses belajar di rumah juga dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Tukila karena mau meluangkan waktunya untuk sesi wawancara ini. Nah, semoga wawancara ini dapat berguna bagi saya sendiri, buat Ibu, dan untuk teman-teman yang menonton. Nah, saya akhiri wawancara kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Cak, diminum tanya. Ya Bu, terima kasih.